Jadi ini suara mesinnya sudah kasar. Penulis ya gak punya harapan banyak untuk oli ini. Sebenarnya kalau dicermati sih RPM mesin tidak terlalu cepat turun, tapi ya rasanya sih ini hambatan olinya sudah banyak. Makin kencang makin banyak hambatannya. Karena ya memang ini oli lama. Halusnya ketika kecepatan rendah. Cuma sayang olinya shear stability-nya buruk. Jadinya ya ketika dipakai agak kencang turun kekentalannya. Ini ya bahan olinya mungkin ya sekelas sama meseran super kaleng lah, ya. Meseran super kaleng yang karatannya parah, yang ternyata ya shear stability-nya lemah. Jawes ini nanti penulis ganti oli. Ya wes itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis tren oli jenenge Caltech CX Supreme ya. Embo ya, kenapa kok ono glitter kayak gini ya? Yang jelas olinya sudah bikin suara mesin kasar ya. Untuk penggantinya adalah oli Trust Miracle ya. Ini unik juga karena ada API nya, Resource Conserving juga, logo API ya. Buatannya PT Smesindo Lubritek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini awal-awal pemakaian oli Trust Miracle. Jadi olinya ada logo API Oppo mau kali SNRC kalau nggak salah ya. Ada tulisan Resource Conserving, itu merupakan sesuatu yang plus ya, karena artinya olinya bisa membuat konsumsi bahan bakar jadi lebih baik, jadi lebih irit. Jadi kalau nggak salah standar SN itu 3% kalau nggak salah ya. Jadi yang lebih dari 3% bisa masuk standar RC, Resource Conserving. Jadi ya unik, olinya masuk standar Resource Conserving, apalagi ini oli lokal buatan Smesindo Lubritek. Jadi yang sebelumnya oli Smesindo merek Oppo wis aduh lali wis. Tapi yang ingat adalah merek WLT. Jadi yang pertama buatan Smesindo nggak sip. Terus yang kedua WLT itu juga nggak sip. Cepat sekali rusak malah. Ya wis belum sempat dipakai lama wis ajur. Terus yang nomor 3 itu adalah Texal buatan Smesindo.
Itu jadi kejutan karena aditifnya yang sangat oke ya. Jadi aditifnya itu sip. Terus ya keempat ini oli Trust Miracle ya. Ini hujan rintik-rintik ya, penulis nggak sadar. Iya, penulis nggak sadar ini hujan yang sangat rintik-rintik sekali ya. Wah, padahal kemarin hujannya terusan ya, sekarang hujan lagi. Iya wes lah. Terus yang ada logo API-nya, olinya ya cuma yang ini ya. Jadi rupanya Smesindo Lubritek sebelumnya penulis brand buruk, ya sekarang nggak begitu buruk. Jadi ada oli produknya yang bagus, ada oli produknya yang jelek. Anehnya oli mahal macam WLT malah termasuk jelek ya. Karena cuacanya dingin, jadi nggak bisa lihat anunya ya, kondisi olinya ya. Tapi di pemakaian 2 km ini kekentalan masih belum banyak berubah. Ini harusnya juga karena RC bisa licin di RPM tinggi juga, tapi ya RPM rendahnya juga sudah halus. Sebenarnya oli kemarin ya halus ya awal-awal. Oli Caltech CX Supreme ketika dipakai stasioner suara mesin halus, cuma ketika dipakai kencang nggak begitu. Jadi ya cirinya oli masa lalu kan gitu ya, aditifnya terutama aditif ketika stasioner. Kalau dipakai di motor ya, kalau pakai di mobil beda lagi. Ini kondisi motor penulis belum betul-betul fit ya. Setelah ganti pompa bensin itu kok rasanya rotok gak pas, karena ini nggak diganti punyanya NMAX tapi punyanya Mio. Mungkin tekanannya agak kurang sehingga top speed lebih susah meraihnya. 0-100 kemarin juga cuma 18,7 detik kemarin pakai CX Supreme. Kata CX Supreme nya sendiri penulis nggak rekomendasi ya, rupanya sudah nggak sip ya kondisi olinya ya, karena sudah teroksidasi cukup parah. Dari sisi bahan oli juga ya kayaknya cuma sekelas Mestran Super, jadi bahan olinya cepat hitam. Yang sekarang ini oli Trust Miracle ini bahan olinya ternyata cukup bagus, jadi dibanding Mestran SI40 2024 masih lebih tahan lah ya. Walau pada akhirnya karena menguapnya lebih banyak jadi lebih rusak duluan. Jadi ini dibanding Mestran SI 2024, Mestran SI 40 2024 menang di daya tahan terhadap panasnya, tapi daya tahan terhadap oksidasinya kalah di sisi penguapannya. Jadi olinya menguap lebih dulu. Tadi 0-100 nya rupanya ya agak hambat, tapi kok rasanya akselerasinya
nggak sebaik biasanya ya. Nanti penulis coba bandingkan dengan video sebelumnya kalau si ono. Penulis coba bandingkan apa dengan yang CX Supreme kemarin lah. Nggak antara 0-100 nya, tapi mungkin 0 sampai 90 nya ya. Tapi ini rasanya kok tarikannya berat untuk akselerasi ya. Biasanya tanda aditifnya oli itu banyak, salah satunya ya. Kalau suara mesin halus tarikannya berat, itu aditifnya biasanya terlalu banyak. Kalau aditifnya terlalu sedikit, biasanya suara mesin lebih kasar. Jadi ya penulis menilainya seperti itu, dari suara halus atau enggak. Kalau suara mesin kasar tarikan berat, itu aditifnya kurang, olinya terlalu encer, kira-kira kayak gitulah. Tapi ini setelah dipakai kencang tadi, suara mesin masih lumayan halus. Ya olinya layak lah ya untuk oli logo API. Jadi ya memang dari sisi kemampuan nggak buruk. Jadi ya bisa dibilang ini untuk sementara merupakan oli terbaiknya dari oli Smasindo Lubritex. Jadi kalau Texal itu dari bahan olinya yang kurang kuat. Kalau yang apa WLT itu dari aditif, olinya juga kurang kuat. Terus merek sebelumnya itu dari bahan olinya dan aditifnya kurang kuat. Ya mungkin karena yang sekarang ini sudah pakai aditif oli yang sudah sesuai standar ya. Tapi ya nanti kita lihat juga ketahanannya ya. Ini suara mesin masih belum kasar, RPM mesin termasuk sudah mulai cepat turun, tapi rasanya masih bisa dipakai. Tapi ya yang penting ini ketika dipakai kecepatan tinggi nggak terlalu menghambat ya, masih ada licin-licinnya. Jadi di kecepatan di atas 80 itu masih bisa gampang naiknya. Jadi itu tanda olinya masih licin. Tapi ya terus terang ini kekentalan olinya sudah turun cukup banyak ya. Suara sudah mulai kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua pemakaian oli Trust Miracle 10W40 buatannya Smasindo Lubritex. Di pemakaian hari kedua ini ya sudah lebih encer daripada hari pertama. Tapi aditif masih termasuk cukup banyak. Jadi ada efek menghaluskan suara mesinnya masih. Kemarin ya kebetulan cuacanya dingin, paginya juga dingin, jadi yo berkontribusi juga bikin olinya awet. Pulangnya kemarin jalan sempat dipakai kencang juga, tapi olinya bisa tahan. Jadi ya memang olinya ini oli standar logo API, oli yang ya kemampuannya nggak buruk-buruk amat. Jadi kalau oli standar API itu pasti ono minimali. Dan ya menurut penulis ini olinya memang layak logo API. Oli logo API yang lebih buruk dari ini ada sih,
Tapi ya namanya oli logo API pasti ono minimale lah, nggak akan lebih parah. Sayangnya sih oli logo API sekarang belum tentu bisa jadi rekomendasi, karena yo lagi-lagi dibatasi oleh kemampuan bahan olinya. Ini menurut penulis cocoknya untuk daerah agak dingin ya, karena ya 10W40. Olinya agak terlalu encer untuk motor penulis. Jadi ya maklum, ini hari kedua aja wis ya mulai asak-asak. Ini paling pulang kerja ADTV wis enggak. Penulis belum ukur akselerasinya, tapi akselerasi untuk kali ini mestinya makin oke karena penulis pakai margarin. Margarinnya merek Forvita. Ya harusnya membandingkan antara merek margarin, tapi yo maaf kalau membandingkan begitu sulit ya. Karena ya oli motor penulis gantinya terlalu cepat. Jadi bisa aja efeknya itu bukan dari aditif bensinnya, tapi dari oli yang dipakai. Karena ya tahu sendiri kan, ganti oli bisa mempengaruhi angka 0-100 dari misalnya 16, berapa detik jadi 19, berapa detik gitu ya, jelas itu. Untuk top speednya juga gitu, dari anggap aja 113 lah mentok normalnya, jadi cuma 106, 105 kan pernah terjadi juga. Jadi ya susah yang ukurnya ya. Kalau aditif bensin itu lebih ke sensasinya, karena di RPM rendah tarikannya jadi lebih kuat. Di hari kedua ini kilometer 44, RPM mesin sudah termasuk cepat turun. Jadi yo penulis nggak bisa lagi melakukan 0-100 ya, karena di aditif wis mentak ya. Ya ini RPM sudah mulai cepat turun, nggak bisa dipakai 0-100 karena ya pasti jadi menghambat. Tapi belum betul-betul menghambat karena yo masih ada licin-licinnya. Kita lihat kalau jalan sangat pelan gimana ya. Nggak ada hambatan sama sekali untuk jalan dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Jadi ya memang masih ada licin-licinnya di hari kedua ini. Olinya ya jelas lebih baik daripada oli yang full sintetik harga mahal tapi yang tanpa logo API. Karena ya logo API itu menjamin ada minimalnya lah, nggak akan parah-parah banget. Jadi ini top speed anggap aja 110 lah ya. Tapi ini cuaca dingin, jadi ya performa mesin motor penulis nggak bisa keluar. Ditambah lagi sudah ganti pompa. Kapan bisa normal lagi? Karena ya waktu ganti pompa mekanik dealer Yamaha-nya nggak bersihkan total ya. Bensin masih ada yang sisa, bensin sisanya itu masih ada sisa karat-karat. Karena penulis coba drain sendiri, coba disedot pakai selang gitu, masih ada serbuk-serbuk karat. Itu punya juga nggak betul-betul bersih. Ya moga-moga bisa normal ya, ini karena
konsumsi bahan bakar juga nggak bisa balik awal. Jadi sekarang ini AFG ini ya itu 34,9. Padahal biasanya kalau jalannya santai bisa sampai 45 ya. Ini juga kadang ketika lepas gas gitu jadi kayak ada batuk-batuknya, padahal ya ketika kondisi sehat nggak pernah ada batuk gitu ya, duk 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 gitu ya. Ini kalau kena knalpot racing ya nembak dar 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 gitu balik. Ya wis lah, untuk review olinya itu aja ya. Jadi untuk Trust Miracle penulis cukup kaget juga karena satu, ternyata logo API-nya juga API SNRC ya, beneran berarti resource conserving. Nggak nyangka olinya itu ada logo API-nya. Penulis juga nggak lihat ada pemalsuan di websitenya API. Jadi kalau ada oli masang logo seenaknya kan dilaporkan. Penulis nggak lihat ada merek Trust Miracle, tapi ya nanti penulis verifikasi lagi. Terus yang kedua, secara kemampuan ya memang layak untuk oli logo API. Cuma ya masalahnya olinya terlalu encer saja, 10W40, kurang kental. Kondisi motor penulis juga fuel dilution. Jadi di hari berikutnya lebih encer, wis normal. Jadi ini sudah mau sampai kantor. Kilometer olinya 57 km. Dan iya, ini seperti tebakan semula, sudah nggak licin ini. Jadi ini sudah nggak licin ini. Jadi penulis tadi jalan 70 kok rasanya nggak licin lagi, dinaikkan kok rada berat. Ya wis lah wis. Jadi ini rupanya olinya iyo walau oli logo API, tapi yo kalau olinya terlalu encer ya tetap gak awet. Masih kalah awet ya dengan oli Ravenol TSI. Ravenol TSI kan logo API ini apa gak? Bolalik. Tapi dibanding Ravenol TSI lebih baik Ravenol TSI. Dengan Yaco masih lebih baik Yaco. Tapi yo mungkin ya dari harga juga ya, karena ini harganya adalah 78.000 tapi iku mau sekali. Oli logo API SN RC harga segitu ya, termasuk murah. Tapi kalau dibanding oli lain mungkin ya penulis malah rekomendasi kayak pakai Texal gitu ya, karena ya olinya bukan multigrade, ketahanannya lebih baik. Walau ini olinya ketahanannya cukup baik, tapi ya sayangnya masih kurang kuat ya. Kalau untuk mobil ya mungkin bakal lebih awet. Untuk motor ya paling 2000 km untuk motor sehat lah kira-kira. Wes kira-kira setara motul lah wes. Motul skuter pemane oli mungkin lebih baik dari Shell Rimula ya. Ya wes lah itu aja. Jadi olinya ada kejutan, tapi sayangnya enggak rekomendasi. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.